ujian kinerja atau mungkin PPG Batch 3 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Niki Rasa, peserta PPG Batch 3 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Bidang mata pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan mempraktikkan aksi pembelajaran di SMK Plus Arfatan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kelas 11 IPS pada mata pelajaran ekonomi dengan materi ketenagakerjaan. Model pembelajaran yang saya akan gunakan adalah model pembelajaran kooperatif Think Fair Share Learning. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, lebih baik. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Luar biasa ya, masih semangat sekali walaupun tadi sudah melakukan pembelajaran yang lain. Alhamdulillah, kalau misalkan kalian sekarang ini masih semangat, nah berarti belajar saat ini pun kalian pasti lebih semangat. Bagaimana untuk hari ini? Apakah semua hadir? Hadir. Ada yang sakit? Ini kenapa? Siap. Oke, siap. Boleh tetap digunakan jaketnya. Ingat, jaga kesehatan selalu. Dan alhamdulillah kelas itu sudah bersih dan sudah kita dapat gunakan untuk pembelajaran agar kita belajar dengan nyaman. Ya. Nah, apakah kalian masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, belajar tentang apa? Kebijakan moneter dan juga kebijakan bisnis. Ada yang masih ingat kebijakan moneter itu apa? Oke. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Oh ya, betul. Pelajaran saat ini, insya Allah kalian juga akan tetap masih semangat. Nah, pada kesempatan kalian bahwa kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang pernah mendengar tentang sebuah tenaga kerja? Apa yang kalian tahu tentang tenaga kerja? Coba. Apa? Wirausaha. Tuh, apa lagi? Karyawan. Apa lagi? Sopir. Apa lagi? Pegawai. Ada pegawai apa? Pegawai kantor. Apa lagi? PNS. Terus apa lagi? Ada yang masih mau mengutarakan? Nah, jadi itu pun masih berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, jadi di dalam pembelajaran ini Bapak mempunyai tujuan. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Di antaranya satu, kalian harus bisa menjelaskan pengertian ketenagakerjaan. Yang kedua, bisa menjelaskan pengertian kesempatan kerja. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi yang memenuhi kesempatan kerja. Yang keempat, menganalisa rumus tingkat kualifikasi angkatan kerja. Nah, yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan atau membagikan informasi tentang analisis masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, mudah-mudahan dalam waktu 2 kali 24 jam kalian bisa mendapatkan atau bisa tercapainya tujuan pembelajaran ini. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Fair Share Learning. Pernah nggak kalian dengar pembelajaran itu? Belum.
Satu, nih, kalian akan menganalisa nanti media pembelajaran yang Bapak sediakan nanti ada di video. Kalian akan menyaksikan video. Kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, dari media yang telah disediakan. Jadi di sini ada yang bawa media elektronik, handphone, bawa semua bawa. Oke. Nanti juga Bapak akan bagikan modul sebagai pegangan kalian. Yang kedua, nanti Bapak juga akan tayangkan video pembelajaran yang ada di depan. Nanti kalian mengenal sana. Itu kalian nih, kalian akan berpikir, akan mencari secara individual informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang kedua, ayo kalian akan berkelompok. Nah, akan kelompok atau berbagi dengan teman kelompoknya. Jadi nanti kalian akan berkelompok, boleh 5 orang, boleh 4 orang. Nanti kalian berkelompok. Nah, di dalam kelompok itu kalian akan menginformasikan apa yang kalian dapat, pertama dari media yang kalian punya kepada teman-teman kalian. Ya. Nah, yang terakhir itu share. Share itu berbagi. Nah, kalian nanti akan berbagi informasi kepada teman kelompok yang lain tentang ketenaga kerjaan. Jadi sharing. Jadi share apa yang kalian ketahui, yang kalian dapatkan dari pembelajaran, dari informasi yang kalian dapatkan dari modul, dari HP dan sebagainya. Bagaimana cara share-nya? Cara share-nya nanti kalian akan Bapak sediakan medianya. Apa itu medianya? Namanya medianya nanti ada kotak jodoh. Pernah dengar kalian medianya kotak jodoh? Nah, kotaknya di sini bukan kotak, tapi hanya kertas karton yang disediakan berbeda warna. Yang satu mencari jodoh, yang satu adalah jodohnya. Nah, jodohnya itu di mana? Pertanyaan dan jawabannya nanti berjodoh atau tidak. Bagaimana cara bertanyanya? Nanti kelompok kalian akan bertanya ke temannya dengan memberikan sebuah pertanyaan. Nanti temannya dan kelompok lain akan menjawab pertanyaan yang kalian berikan dari kelompok ke kelompok. Bisa sedikit dipahami? Siap. Siap, bisa dipahami? Siap. Oke, kita bisa mulai pembelajaran sekarang? Siap. Ya, pada kegiatan ini kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelumnya, biar kalian semangat belajar. Jadi kalian akan Bapak kasih ice breaking dulu. Siap? Di ice breaking siap? Siap. Bisa berdiri sedikit? Oke. Nah, bisa berdiri sedikit. Nah, oke. Siap? Siap. Kalau Bapak tepuk sekali berarti yang ini 2 kali. Kalau Bapak tepuk 2 kali berarti yang ini 3 kali. Kalau Bapak tepuk 3 kali berarti yang ini. Kalau 1 2. Kalau 2 3. Siap? Siap. Nah, oke, ternyata kalian sudah mulai fokus. Oke, sekarang kita akan memasuki kegiatan ini. Silakan duduk kembali dan boleh perhatikan ke depan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti, di mana sudah tadi dijelaskan, Bapak akan memberikan stimulus buat kalian. Di antaranya kalian akan melihat sebuah tayangan video tentang ketenaga kerjaan. Silahkan disimak. Nanti sambil melihat menyimak, Bapak akan menyiapkan tentang kotak jodohnya. Oke, siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Perhatikan ya.
tenaga kerja ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, keduanya maksudnya adalah umurnya 15 tahun ke atas ya. Nah, untuk kategori bukan angkatan kerja ini adalah 15 tahun ke atas, tapi dia memiliki kegiatan yang tidak mungkin jauh bekerja. Kalau misalnya Anda mahasiswa atau misalnya mahasiswa yang Anda sudah 15 tahun ke atas. Kemudian untuk angkatan kerja yang dibagi menjadi pekerjaan, Anda yang masih bisa pekerjaan dikatakan ada yang menganggur, sedangkan yang pekerjaan itu nanti ada juga ada yang bekerja perlu ada juga yang setengah pengangguran. Nah, untuk setengah pengangguran ini nanti ada setengah pengangguran yang sifatnya tetap, yaitu bagi mereka yang bekerja tapi jam kerjanya di bawah jam normal, yaitu 35 jam per minggu, yang disebut dengan visible under employment. Sedangkan yang setengah pengangguran tidak menggunakan visible under employment, itu hanya bekerja tapi pendapatannya kurang atau produktivitas rendah karena mungkin tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, jadi produktivitasnya menjadi rendah. Sebenarnya dia bisa memiliki potensi produktivitas yang tinggi, ada yang mismatch tadi ya, dia bekerja tidak sesuai dengan keahlian atau tidak. Oke, kita lanjut kepada konsep-konsep dalam ketenaga kerjaan. Ini yang pertama adalah tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, ini tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, ada hal yang menarik sudah di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang masalah pekerjaan anak-anak. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 4 dikatakan dilarang memperkosa anak. Ya, dalam undang-undang tersebut kalau dikategorikan anak itu kan usia di bawah 18 tahun. Ya, jadi gimana kalau ada 15 tahun itu sejarahnya bagaimana ini? Nah, namun dalam pasal 69 itu dikatakan ya dikecualikan yang berusia 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Nah, dan sudah punya pekerjaan tapi belum punya pekerjaan. Kemudian nah, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang ketenaga kerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan sebuah kesempatan kalian untuk menggali informasi dari manapun. Sudah tadi Bapak katakan bahwa kalian tadi sudah diizinkan untuk membawa handphone genggamnya dibuat. Boleh diajukan? Sudah? Semuanya tersedia. Nah, Bapak berikan kesempatan selama 10 menit. Selain menonton video pembelajaran tadi, ada kesempatan buat kalian mencari informasi tentang ketenaga kerjaan berdasarkan menggunakan media elektronik yang kalian pegang. Siap? Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang ketenaga kerjaan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Cari tentang ketenaga kerjaan. Silakan. Apa yang bisa kalian temukan nanti di dalam internet tentang ketenaga kerjaan, silakan baca-baca, kalian relasi semuanya tentang ketenaga kerjaan.
Oke, kalian sudah menemukan? Sudah beberapa dapat informasi? Sudah ada pengerjaan? Sudah. Jadi di dalam yang kalian pegang pun sama ya, bisa mendapatkan informasi. Jadi gunakan handphone itu dengan baik. Adalah informasi yang bermanfaat. Siap. Sudah dapat? Sudah dapat beberapa informasi? Nah, sekarang nih, tadi kalian sudah melaksanakan yang disebut namanya P. Kalian tuh berpikir sendiri, ya, mencari informasi dengan secara mandiri, ya, secara individu. Nah, sekarang informasi yang kalian tadi dapatkan dari masing-masing dari media pembelajaran, video pembelajaran, juga dari media elektronik yang kalian pegang, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Boleh kalian itu berkelompok sebanyak 5 atau sampai 4 orang. Buatlah menjadi 4 kelompok. Silahkan berkelompok jadi kelompoknya masing-masing. Silakan boleh kursinya dirapatkan atau yang kalian tadi ini. Nah, sebagai bahannya Bapak akan memberikan sebuah modul ya. Nah, fokus kamera dulu, Pak. Oke. Nah, sebagai tambahan, Bapak bagikan KPD buat kalian berikut modulnya. Nah, buat diskusi kelompok, nanti kalian bisa ada informasi tambahan dari sini. Silakan diskusikan. Oke, informasinya. Oke. Satu kelompok ada satu plastik yang tadi dipotong ya. Ada yang belum kebagian pertanyaan sama jawaban? Enggak. Ini udah ada plastik yang tadi potong. Ini ada berapa? Satu. Ini udah. Oke. Nah, bisa diperhatikan di belakang itu ada pertanyaan. Nanti pertanyaan itu kalian akan sampaikan ke depan untuk teman kalian, ya. Nah, di belakang itu ada. Kalian bisa baca pertanyaannya. Silakan buka-buka. Di belakang ada pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan itu akan kalian gunakan untuk bertanya kepada teman kalian sesuai kelompok. Nanti Bapak akan kasih tanda di kelompok 1. Yang ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Untuk yang belakang kelompok 3. Untuk yang di kelompok 4. Bisa diperhatikan dulu ke depan. Nah, jadi di sana itu ada kotak jodoh namanya ya, media kotak jodoh. Nanti
apapun yang kalian temukan di dalam LKPD itu, nah, ini perhatikan. Nah, ini perhatikan. Perhatikan, ini namanya kotak jodoh. Nah, di sini nanti itu ada ini kotak jodoh kelompok 1. Ini kotak jodoh kelompok 2. Ini kotak jodoh kelompok 3. Ini kotak jodoh kelompok 4. Nah, jadi kelompok 1 nanti boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok berapa? Kelompok 2, 3, dan 4. Jadi kalau mau bertanya, silahkan simpan pertanyaannya di tempat siapa jodoh. Bisa dipahami? Siap. Bisa. Oke, siap. Bisa. Luar biasa. Nah, jadi kelompok 3 sama. Kalau mau bertanya ke kelompok yang lain, berarti simpan aja pertanyaannya di sini. Pertanyaan. Nanti bagi kelompok yang diberikan pertanyaan, tugasnya adalah menjawab sesuai yang sudah ada di dalam LKPD. Siap? Siap. Paham? Oke, nah nanti apakah sesuai pertanyaan dengan jawabannya? Kalau sesuai, nanti akan diberikan sebuah penghargaan. Maka, nah, jika sesuai, maka akan ditandai dengan berjodoh. Sedangkan kalau tidak sesuai, berarti akan ditandai dengan tanda tidak berjodoh. Oke, siap, paham? Bisa dimengerti? Oke, bisa. Nah, silakan lanjutkan. Nanti setelah siap, waktunya Bapak kasih waktu selama 15 menit untuk kalian berbagi, berdiskusi. Akan diberikan pertanyaan untuk kelompok 1 atau kelompok 2 akan memberikan pertanyaan apa, dan yang lainnya siapkan juga jawabannya. Waktunya 15 menit, silakan kalian diskusikan. Penilaian yang akan Bapak berikan diantaranya 1 kegiatan individual, yaitu kesiapan tadi kalian berpikir. Untuk berkelompok, penilaiannya akan Bapak berikan nilai kerjasamanya. Nanti di dalam instrumen penilaian ada. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk berdiskusi. Siap? Siap. Silakan laksanakan. Siap, paham berarti ya? Bebas. Pertanyaannya boleh bebas. Pertanyaannya boleh pertanyaan apa saja bebas. Nanti waktu untuk pertanyaannya menegakkan hanya 1 menit. Sedangkan waktu untuk menjawab adalah 5 menit. Oke, siap? Siap, paham? Ini. Mana kalau pertanyaan? 5 aja. 5 untuk semua kelompok. Oke? 5 untuk semua kelompok. Berarti ada yang bisa. Oke. Untuk yang kelompok ini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, siap. Nanti waktunya berapa menit untuk bertanya? Benar-benar 1 menit. Untuk menjawab? 5 menit. Waktu 5 menit. Oke, siap. Lanjutkan ya. Waktunya untuk persiapan. Waktu untuk persiapan hingga 5 menit lagi. 5 menit lagi. Remnya sudah pegang remnya. Boleh diperhatikan lagi. Nah, untuk jawabannya kalian itu berarti tidak disiapkan sekarang. Nanti ketika kalian lihat pertanyaan teman kalian di depan, ya, pertanyaan kalian di depan,
Jadi seorang lihat pertanyaan satu, oh ini langsung cari jawabannya. Oke? Lihat lagi satu pertanyaan dari temannya, lihat lagi, cari lagi jawabannya langsung. Oke, siap Pak? Luar biasa. Oke, sekarang waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Sudah siap untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok lain? Siap. Siap? Ada yang belum siap? Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap? Kalau memang sudah siap dalam hitungan 1, 2, 3 nanti, silakan kalian tempel pertanyaan untuk kelompok. Tapi ingat, ini kelompok mana jangan sampai kelompok sendiri memberikan pertanyaan kepada kelompok sendiri. Jadi harus kepada kelompok yang lain. Sudah siap? Siap. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan tempel pertanyaannya ke media yang ada di depan. Silakan. Silakan. Ya, pertanyaan di siapa jawab dulu ya. Oke. Pertanyaan di siapa jawab dulu ya. Oke, silakan. Oke, waktunya. Tempel dulu pertanyaannya. Silakan, tempel dulu pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya dulu. Silakan. Dan dulu. Nah. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Silakan 2 menit lagi. Silakan. 2 menit lagi. Nomor 19. 7 jam 7. Ya, kelompok 1 sudah selesai menjawab. Kelompok 1 sudah. 1 menit lagi. Silakan. 1 menit lagi waktunya kalian nih. Siap. 45 detik lagi. Tiga 30 detik lagi. Ya. 15 detik lagi. Jawabannya adalah ruang lingkup apa? Ketenaga kerjaan. Betul atau tidak ini nih? Berjodoh atau tidak? Silahkan. Berjodoh atau tidak? Yakin berjodoh? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin berjodoh? Yakin. Iya betul. Silahkan tempel berjodoh. Tepuk tangan itu kelompok 1. Oke, ada yang bisa dulu. Oke, silahkan tempel. Silahkan juga dipegang. Nah, silakan nih. Pertanyaan kedua. Orang-orang nih. Nah, pertanyaan apa nih? Oh, nih pertanyaan ini kedua. Apa yang dimaksud dengan penduduk? Nih. Apa yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu daerah dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Berjodoh dengan pertanyaannya? Oke, berjodoh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 berjodoh, silakan.
Oke, siap. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan berjodoh. Yang nomor 3 ya untuk kelompok 3. Silakan. Oke. Ternyata berjodoh. Nah. Oke, silakan berjodoh. Untuk yang pertanyaan kelima, tidak antara jenisnya tenaga kerja sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Oke, ternyata kelompok 1 berjodoh semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita akan ini silakan. Oke. Ternyata berjodoh juga nih. Nanti untuk kelompok 1 sempurna. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 3. Oke, siap ke depan? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan ditempel berjodoh satu orang sambil tempelan. Silakan. Semuanya berjodoh. Siap. Berjodoh. Nah, oke, siap. Untuk selanjutnya kesempatan kerja. Nah, oke, berjodoh ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berjodoh sekali. Ya, jadi betul atau tidak? Oke, kita cek. Betul atau tidak? Berjodoh atau tidak? Jawabannya berjodoh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan tempel berjodoh. Terima kasih, silakan. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Tadi 4 sudah yang belum itu. Nah, manakah jenis pengangguran di bawah ini yang tidak termasuk pengangguran menurut sifatnya? 1. Pengangguran struktural. Oke, betul sekali. Silakan tempel berjodoh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, siap. Oke, silakan untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke, stop dulu. Nah, perhatikan semuanya. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah melihatkan bagaimana siapa jodoh pun kotak jodoh ini. Namun pada saat ini kita berikan tepuk tangan apresiasi kepada kelompok 1. Oke. Bonusnya adalah bagi kelompok yang sempurna mencari jodohnya adalah 1, mereka akan mendapatkan nilai di atas untuk tugas kelompoknya di atas 85. Tepuk tangan. Untuk yang paling tua nilainya dari 75 sampai dengan 85. Nah, pada saat ini kita bisa nilai sempurna, namun nilai yang terkecil di sini sekarang adalah 80. Jadi kalian sudah memenuhi syarat atau alhamdulillah tujuan pembelajaran di sini tercapai. Tujuan pembelajaran saat ini tercapai. Nah, alhamdulillah itulah tujuan utamanya. Jadi kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan. Jadi kalian sudah bisa menjelaskan bagaimana ketenaga kerja dan sebagainya. Terus, sekarang kalian sudah paham tentang ketenaga kerjaan. Jadi untuk selanjutnya minggu depan nanti juga ada tentang tenaga kerja. Masih tentang tenaga kerja. Masih ada 2 pertemuan lagi tentang dunia kerja. Nah, jadi begini.
Tadi kelompok 1 sudah untuk pembelajaran ini sudah didapatkan penilaian yang tertinggi oleh kelompok 1. Tapi bukan berarti yang kelompok lain terkecil dan semuanya hebat sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih tetap semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi, Allahu Akbar. Luar biasa, terima kasih. Bapak ingatkan kembali bahwa adalah tenaga kerja ini tadi kalian sudah memberikan beberapa modul tentang ketenaga kerjaan. Tetap semangat belajar, terus tetap berikan yang terbaik untuk sekolah ini, dan selanjutnya jangan lupa untuk minggu depan sediakan perlengkapan yang sudah Bapak berikan untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Jangan lupa setiap hari jaga kesehatan. Untuk selanjutnya jaga kesehatan, jaga keamanan, jaga keselamatan. Jangan lupa jaga diri baik-baik. Mudah-mudahan pada saat ulangan nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke? Pada hari ini cukup sekian dan terima kasih dari Bapak. Kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.